وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jika berbicara tentang bulan Ramadan, hal pertama yang pasti kita ingat adalah ibadah wajib yang harus kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Hari ini kita akan belajar pelajaran 4 subtema 1, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam firman Allah tersebut dijelaskan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Wajib itu artinya apa? Artinya jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan berdosa. Dijelaskan pula bahwa orang yang melaksanakan puasa dengan baik akan termasuk sebagai orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa ialah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Allah telah menjanjikan kepada orang bertakwa nantinya akan hidup tentram dan akan masuk surga ketika di akhirat kelak. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam. Saum atau siam artinya menahan diri dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Seperti contohnya menahan makan, minum, dan menahan diri untuk tidak berbicara kotor. Sedangkan puasa menurut istilah artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa itu? Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu beragama Islam. Artinya, orang yang tidak Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua yaitu berakal sehat. Artinya, orang gila atau hilang akal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu telah balik atau dewasa. Artinya anak-anak yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi boleh belajar untuk berpuasa. Yang keempat yaitu kuat berpuasa. Artinya orang-orang yang memiliki lemah fisik, contohnya seperti orang yang lanjut usia atau memiliki penyakit dan tidak mampu berpuasa, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi menggantinya. Untuk orang yang telah lanjut usia menggantinya dengan fidyah. Sedangkan orang yang sedang sakit wajib mengganti puasa di lain hari setelah sembuh, yang dinamakan puasa qadha. Sekarang kita akan masuk ke syarat sah puasa. Apa artinya syarat sah puasa itu? Yaitu apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka puasanya dianggap sah. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Artinya orang yang tidak Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk itu tidak sah berpuasa. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz.
Artinya, orang itu cerdas dan dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Artinya, seseorang itu telah dewasa dan tidak memiliki keterbelakangan mental. Yang keempat, yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Orang yang sedang haid tidak sah berpuasa, begitu pula orang yang sedang nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah suatu kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Yang kelima, yaitu dalam waktu diperbolehkannya puasa, misalnya di bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pada hari tasyrik atau hari penyembelihan hewan kurban, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Sekarang kita akan membahas mengenai rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu berniat di malam hari, yaitu menyengaja berniat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Waktunya kapan? Yaitu setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Berikut adalah niat berpuasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, yaitu seperti makan, minum, dan sebagainya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sekarang kita akan membahas tentang hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja. Artinya, jika tidak sengaja maka puasanya tidak batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga yaitu sedang datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang keempat, hilang akal, gila atau pingsan walaupun hanya sebentar. Yang kelima yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, yaitu berkata kotor, menghina, berkelahi, memfitnah, atau semacamnya. Sekarang kita akan membahas tentang orang yang boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit boleh tidak puasa, tetapi apabila telah sembuh, ia wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau disebut musafir. Ia juga wajib mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Yang ketiga adalah orang tua yang sangat lemah, yaitu orang lanjut usia yang lemah boleh tidak puasa, namun mereka wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda yang dibayar pada hari ia tidak berpuasa atau hari terakhir di bulan Ramadan. Fidyah dibayar dengan 3/4 liter beras per hari ia tidak berpuasa. Fidyah juga dapat berbentuk makanan lain yang mengenyangkan perut. Yang keempat, orang yang sedang hamil atau menyusui, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya mereka juga harus membayar fidyah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti dengan baik. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.